Bab 311. Nama, Dokter Penuh Nafsu Romantis Penulis, Jiang Siwenyu. Plus matikan mengatur ulang, Dokter Warna Bunga Persik, Kerumunan kembali ternganga karena terkejut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mereka semua bertanya. Hong Tao mengangkat segelas anggur dan berkata, untuk menghadapi Lin Huan, kita tidak bisa menggunakan cara yang adil, jadi kita hanya bisa menggunakan trik. Pria kurus itu berkata dengan cemas, Saudara Tao, jangan main-main, ayo kita bicara cepat. Hong Tao mengangguk dan berkata dengan suara rendah, rencana ini dibahas bersama oleh saya dan pelanggan. Pelanggan akan mengadakan jamuan makan Hongmen untuk mengundang Lin Huan. Begitu Lin Huan datang ke janji temu, kita akan berkumpul dalam kegelapan. Ketika saatnya tiba, pelanggan menganggap memecahkan gelas anggur sebagai sinyal. Kami mendengar sinyal dan menyerang Lin Huan pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan Lin Huan, jika dia lengah, dia akan dipukuli saringan. Mendengar ini, kerumunan itu sangat gembira dan berkata, rencana ini luar biasa. Hong Tao juga mengangguk, dan tertawa dingin. Ross mendengarkan baik-baik konspirasi mereka. Dia tidak bisa tidak membenci, orang-orang ini benar-benar kejam. Mereka telah menemukan cara sedemikian rupa untuk menghadapi Saudara Huan. Berkat pencegahan awal Saudara Huan, saya diutus untuk mendengar semua ini. Jika tidak, kalau begitu, meskipun keahlian kakak Huan bagus, tapi dia lengah, aku khawatir sulit untuk melarikan diri. Petik 2. Setelah mendiskusikan semuanya, mereka tertawa dan mulai makan dan minum. Hong Tao berdiri, mengangkat gelasnya dan berkata, Saudara-saudara, apakah kita dapat membunuh Lin Huan kali ini terkait dengan hidup dan mati kita? Jadi tolong, mereka semua bangun, mengangkat gelas mereka dan berkata, Saudara Tao, tidak ada yang akan melakukannya, mengolok-olok hidupnya sendiri. Jadi mereka meminum semuanya dalam satu tegukan. Hong Tao meninggikan suaranya dan berkata lagi, saya akan mengatur segalanya dan segera mengambil tindakan. Mereka semua siap untuk pergi. Tapi melihat-melihat mawar yang tergeletak di atas meja seperti anak kucing yang menawan, aku tidak bisa menahan air liur. Meskipun Hong Tao juga gatal, dia tahu itu penting, jadi dia berkata, Saudaraku, meskipun kecantikan itu indah, seringkali menimbulkan kesalahan. Ayo kita lakukan dulu, kalau itu penting. Ketika orang-orang mendengar kata-kata itu, mereka berhamburan bersama ombak. Namun lelaki kurus dan lelaki gendut itu enggan untuk pergi. Mereka saling menatap dengan mata besar. Setelah beberapa saat, lelaki kurus itu berkata, pria gendut, pergi dan memesan kamar. Ayo bermain. Pria gendut itu tertawa dan berkata dengan gembira, bermain. Main. Keduanya mulai tertawa. Pria gendut itu memandang pria kurus itu dan berkata, saya akan memesan kamar sekarang. Anda dapat menonton di sini. Jangan makan sendirian. Pria kurus itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, cepat kembali, aku menunggu untuk membaginya denganmu. Pria gendut itu tertawa dan keluar dari kamar. Lin Huan memperhatikan mereka semua pergi satu demi satu. Saat mereka tinggal, dia memikirkan apa yang mereka pikirkan. Dia sangat ingin menghancurkan mereka sampai mati. Tapi Lin Huan tahu ini bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Begitu pria gendut itu melangkah keluar, pria kurus itu menggosok tangannya dan memandangi wajah Ross yang berbunga-bunga. Dia benar-benar mengeluarkan air liur dan ingin segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Saya pikir pria gendut itu pergi untuk memesan kamar. Butuh waktu lebih dari 10 menit untuk naik dan turun. Aku baru mencicipinya dulu. Pria kurus malang itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Ross. Mata Ross menjadi dingin, Huoran membuka matanya dan melihat. Si kurus bergemerincing, terkejut. Ross yang sudah duduk tegak, tersenyum dingin dan berkata, tergantung padamu, aku hanya takut memiliki hati pencuri itu, dan tidak memiliki berkah untuk dinikmati. Lelaki kurus itu berkata sambil tersenyum, apa yang kakakku katakan? Kenapa aku tidak menikmatinya? Mata Ross kembali dingin, dan cahaya yang tajam muncul, berkata, karena kamu akan segera mati. Pria kurus itu membuka mulutnya, tapi dia tidak menyangka wanita cantik itu akan membunuhnya. Tapi pria kurus terlahir sebagai seorang pembunuh, dan skillnya sangat bagus. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan menjadi pengganggu. Pria kurus itu mengulurkan tinjunya dan menyerang Ross. Ross menyerah dan menghindari pria kurus itu dengan lembut. Pria kurus itu melihat bahwa keterampilan mawar sangat bagus.
Dia kaget dan kembali memukul Ross dengan kakinya. Namun, Ross berbalik lagi dan bersembunyi. Bentuk tubuh kurus sangat cepat, belum lama ini sudah keluar belasan jurus. Semua mawar itu menoleh ke samping dan berkata sambil tersenyum dingin, kupikir kamu sangat pandai dalam hal itu. Selanjutnya, saatnya Bibi Ben melakukannya. Mata Ross dingin, sepasang kaki ramping seperti batu giok dengan kecepatan kilat kepada pria kurus itu. Pria kurus itu tidak menyangka metode kaki Ross begitu cepat. Sebelum sempat, metode kaki sudah mengenai wajahnya. Tangan kurusnya terhalang, kaki jenjang Ross tiba-tiba membentur lengan kurus itu. Kekuatan jatuhnya mawar yang tiba-tiba itu sungguh menakjubkan, dan mengenai lengan pria kurus itu. Pria kurus itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Lalu Ross tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Tiba-tiba, sosoknya menghilang, dan beberapa kaki terbang menghantam wajah pria kurus itu. Pria kurus itu tiba-tiba memar dan berteriak kesakitan. Lin Huan jelas tahu bahwa mawar sedang mengajari pria kurus itu, tapi dia memperhatikan setiap gerakan pria gemuk itu. Lin Huan tahu bahwa karena pria itu belum pergi, mereka tidak ingin pergi. Pria kurus mencuri dupa, tetapi dia tidak menyangka akan mencuri mawar berduri seperti itu. Untuk sesaat, dia dipukuli oleh mawar itu dan berlutut memohon ampun, bibiku, tolong kelilingi aku. Ross tersenyum, seperti bunga peoni yang mekar penuh, Amerika Serikat luar biasa, memandang lelaki kurus itu berkata dengan lemah, biarkan aku berkeliling, kamu tidak suka minum, lalu taruh sisa anggur di atas meja untukku untuk minum. Tidak kurang dari 3 botol anggur tersisa di meja anggur. Begitu lelaki kurus itu selesai minum, dia tidak disanggah sampai mati, tapi juga mabuk sampai mati. Dia ketakutan sesaat. Tapi hari ini, saya jatuh ke tangan orang lain. Saya tidak berani sombong, jadi saya mengangguk dan berkata, saya minum, saya minum. Mawar berkata sambil tersenyum, itu benar. Pria kurus itu membuka tutup botol anggur dan menuangkannya ke dalamnya. Ross tidak bisa menahan tawa. Tapi memikirkan tentang pribadi seutuhnya sebenarnya adalah hal yang membahagiakan. Lihat orang kurus itu minum setengahnya, sudah mabuk 7 tuang 8 miring. Ross tersenyum bagaikan sekuntum bunga, sambil menegur, minum, cepat minum, jangan minum lagi, hati-hati gue terbang lagi. Tangkis ke wajahmu, saya minum, saya minum. Orang kurus berulang kali menjawab, mengangkat botol anggur untuk diminum lagi. Tapi setelah 2 kali minum, dia tiba-tiba terjatuh ke meja dengan bunyi celepuk. Ross mau tidak mau maju ke depan untuk menepuk pria kurus itu, menegur, tadi kamu minum tidak terlalu banyak. Kenapa, sekarang pura-pura mabuk tidak? Dokter warna bunga persik, pria kurus itu secara alami berpura-pura mabuk. Melihat Ross memanggil dirinya sepanjang waktu, dia tiba-tiba terbangun dengan mata dingin. Sebuah pisau terbang keluar lapangan dan menusuk lurus bunga mawar itu. Sulit bagi siapapun untuk menghindari serangan mendadak dari jarak sedekat itu. Namun pria kurus ini tidak mengetahui bahwa Ross adalah elit di antara para pembunuh. Dia telah mempraktikkan segala macam serangan dan metode pertahanan selama ribuan kali. Melihat pisau kurus itu terbang keluar, wajah Ross langsung menjadi dingin, dan tiba-tiba melambaikan tangannya yang sudah berada di pergelangan tangan kurus itu. Upaya tipis untuk bergerak maju, dan kemudian bangkit mati untuk digenggam, bukan ke bagian depan. Pria kurus itu kaget. Saya tidak mengerti mengapa mawar yang indah itu begitu kuat. Wajah lelaki kurus itu tampak garang. Ketika dia mencoba yang terbaik untuk menyerang mawar, mawar melepaskan jarinya dan tiba-tiba menaruhnya di mata pria kurus itu. Tiba-tiba, darah berceceran. Pria kurus itu hendak mengeluarkan raungan yang melengking, namun Ross begitu cepat sehingga dia menarik dagu pria kurus itu dan memasukkan botol ke dalam mulutnya. Pria kurus itu hanya mengeluarkan suara merengek, dan memandangi mawar itu dengan kesakitan dan ketakutan yang luar biasa. Ross melihat pria kurus itu sungguh lucu saat ini. Darah merah mengalir dari matanya ke sepanjang pipinya, sedangkan botol wine selalu ada di mulutnya. Tapi suasana hati Ross tidak main-main, melihat warna hati yang tipis tidaklah kecil, jadi ajari dia dengan ringan. Ross ingin menghukum si kurus lagi, tapi mendengar ketukan di luar pintu. Kurus, kamarnya sudah dipesan. Ayo pergi. Ross memandang pria kurus itu dengan dingin dan berkata, biarkan dia masuk, atau aku akan membunuh kamu sekarang. Pria kurus itu ketakutan dan menganggukkan kepalanya. Ross mengeluarkan botol itu dari mulut lelaki kurus itu dan memaksanya dengan sumpit.
Pria kurus itu tidak punya pilihan selain berkata, "Pria gendut, cepat masuk. Wanita ini terlalu tinggi untuk saya seret." Pria gendut itu sangat senang, tapi dia mendorong pintu tapi tidak bisa membukanya. Pria kurus itu mengira dia baru pertama kali mengunci pintu. Ross menggerakkan matanya, dan orang kurus itu bergegas maju untuk membuka pintu. Pria gemuk itu mendorong ke depan dan terhuyung masuk. Ross mendorong pria kurus itu ke tanah. Mata lelaki kurus itu dibutakan oleh bunga mawar. Saat ini, dia berkeringat dingin. Setelah dirobohkan oleh mawar itu, dia hanya mengerang. Ketika pria gendut itu melihat pemandangan itu, dia terkejut dan hendak merebut pintu. Dia melihat seorang pria muda berdiri di depan pintu, memandang dirinya sendiri dengan senyum tebal. Pria gendut itu meraung, "Minggir." Lelaki gendut itu melihat lelaki kurus itu begitu sengsara sehingga dia sudah tahu bahwa mereka telah terbalik di selokan dan bertemu dengan barang-barang berkepala keras. "Kalau saat ini kamu tidak lari, maukah kamu seperti pria kurus itu?" Namun, saat ini, ada seorang pria yang tidak tahu bagaimana menghalangi jalannya. Pria gendut itu tidak terburu-buru, jadi dia kembali ke pria itu. Namun, pria itu hanya menggoyangkan bahunya, dan pria gemuk itu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Tentu saja, pemuda ini adalah Lin Huan. Mereka memandang Lin Huan dan bangkit dengan ngeri dan tahu bahwa mereka benar-benar ada di rumah hari ini. Namun mereka tidak tahu bahwa pemuda itu adalah Lin Huan. Pria gendut itu juga mengenal wajahnya, jadi dia berlutut dan memohon belas kasihan, "Kakak laki-laki ini, kedua saudara laki-laki kita memiliki mata dan tidak mengenal Gunung Tai. Kita seharusnya tidak menggerakkan hati pencuri, dan memohon pada kakak laki-laki itu untuk melewati kita." Lin Huan memandangi mawar itu dan tersenyum. Mawar mendatangi Lin Huan dan berkata dengan suara lembut seperti burung pengicau, "Saudara Huan, aku takut jika aku membunuh orang seperti ini, tanganku akan kotor. Jika ada yang ingin kau katakan, tanyakan saja." Ketika orang-orang mendengarkan Ross, mereka tiba-tiba memanggil pemuda ini, "Kakak Huan," dan segera menyadari bahwa mereka datang, dan mereka terkejut tanpa henti dan berkata, "Kamu adalah Lin Huan." Lin Huan tersenyum jahat dan berkata, "Tentu saja, saya Lin Huan." Setelah mendengar kata-kata tersebut, mereka langsung berkeringat dingin dan melihat sekeliling untuk melarikan diri. Lin Huan duduk di atas meja dan berkata, "Saya di sini. Anda tidak dapat memikirkan kesempatan untuk melarikan diri." Kedua orang itu segera terdiam, menatap Lin Huan dengan ketakutan, dan berkata, "Itu, Saudara Huan ingin bagaimana menghadapi kita?" Lin Huan memandang mereka dengan penuh minat dan berkata dengan lemah, "Saya tahu Hong Tao mengundang Anda sekarang. Anda pasti sudah membicarakan masalah pembunuhan saya. Kalian berdua mengambil kepalamu." Ross melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Saudara Huan, Hong Tao mengatakan bahwa organisasi pembunuh mereka akan mengadakan perjamuan besar dengan pelanggan, dan kemudian mengundang Anda ke perjamuan tersebut untuk membunuh Anda dengan sinyal memecahkan cangkir anggur." Lin Huan berkata sambil tersenyum tipis, "Itu rencana yang bagus. Karena kita bisa mengatur perjamuan Hongmen, aku khawatir itu adalah seseorang yang kukenal." "Tapi siapa pria ini?" Lin Huan menatap dingin ke arah mereka berdua, dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin hidup, usir orang ini, kalau tidak jangan salahkan aku memalingkan muka dan tidak mengenali orang." Pria gendut itu menggelengkan kepalanya yang gemuk dan telinganya yang besar dan berkata, "Saudara Huan, saya benar-benar tidak tahu. Saudara tahu menghubungi pelanggan dan tidak mengungkapkannya kepada kami. Ini demi kerahasiaan, dan kami hanya bertanggung jawab atas pembunuhan." Lin Huan mendengus dingin. Ross melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin sama dengannya? Hanya ketika kamu kehilangan satu mata kamu dapat mengatakan yang sebenarnya." Pria gendut itu dengan cepat bersujud dan berulang kali berkata, "Aku benar-benar tidak tahu, sungguh tidak tahu. Saudara Huan, tolong lewati aku." Wajah Lin Huan menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak tahu, aku akan mengirimmu ke jalan." Lin Huan tiba-tiba bangkit, sepasang sumpit terbang keluar dari meja dan menembaknya dengan kecepatan penuh. Mereka sangat ketakutan hingga membenamkan kepala mereka ke tanah, tetapi sumpit menyeka kulit kepala mereka dan mencabut beberapa helai rambut. Mereka begitu terkejut hingga membuka mulut dan tidak mengeluarkan suara. Dan selangkangan pria gendut itu basah saat ini. Jelas sekali dia takut buang air kecil di celana pada saat yang mengerikan ini. "Aku tidak ingin membunuhmu sekarang. Aku ingin membunuhmu. Kamu sudah mati."
Apakah kamu ingin mengatakannya atau tidak? Bahasa Lin Huan sedih dan melengking, dan dia menggeram dengan dingin. Pria gendut selalu mendominasi. Hari ini, ketika dia bertemu Lin Huan, Dewa Wabah, dia benar-benar takut hingga menangis. Dia berkata, "Saudara Huan, saya benar-benar tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Mohon maafkan saya." Lin Huan perlahan berdiri, memandang kedua orang itu, dan berkata dengan ringan, "Dalam hal ini, tidak ada gunanya menahanmu." Kotak suara Lin Huan jatuh, dan sebelum keduanya kembali ke tubuh mereka, Lin Huan sudah menembak. Pria gendut itu terus menundukkan kepalanya. Faktanya, dia sudah mengeluarkan senjatanya dari pinggangnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa Lin Huan pasti akan membunuhnya, jadi ketika teknik Lin Huan mencapai titik ekstrim, dia mengangkat senjatanya ke arah Lin Huan dan hendak menembak. Lin Huan dengan dingin meraung, mencari kematian. Matanya dingin, tangannya tersengat listrik, bahkan dia memasukkan sumpit ke dalam moncong senjatanya. Pria gendut itu menarik pelatuknya, tapi tidak ada respon. Jelas sekali sumpit Lin Huan lah yang menghalangi lubang pistolnya dokter warna bunga persik. Pria gemuk tiba-tiba wajahnya seperti debu, bagian bawahnya duduk di tanah. Lin Huan menyeringai dingin, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu takut jalannya terlalu dangkal." Mereka tahu kekuatan mengerikan Lin Huan. Pria gendut itu tahu bahwa seluruh tubuhnya gemetar. Kemudian Lin Huan tahu bahwa dia tidak bisa bertanya apa yang harus dia katakan. Dia segera meletakkan telapak tangannya di sampul pria gendut itu, dan pria gendut itu mengeluarkan darah. Lin Huan tiba-tiba menoleh dan memandang pria kurus itu seperti pisau. "Sekarang giliranmu," katanya. Tipis melihat Lin Huan tiba-tiba tertembak, pria gendut itu dengan mudah mati di telapak tangannya. Sesaat hanya merasakan kulit kepala mati rasa, keringat dingin langsung keluar, dengan lantang memohon ampun, "Huan saudara, kataku, kataku." Lin Huan dengan lembut duduk di kursi, cahaya dingin seperti listrik, dan cahaya berkata, "Bagus sekali, katamu, aku akan menyelamatkanmu dari kematian." Skinny sudah ketakutan karena keberaniannya, dan berulang kali mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, saya juga tidak sengaja bertemu dengan saudara Tao untuk menemui pelanggan. Lalu saya diam-diam berbaring di pintu dan mendengarkan sebentar, lalu saya tahu bahwa pelanggan itu sebenarnya adalah istri Lin Guodong." Petik 2. "Oh, begitu," Lin Huan berkata dengan ringan. Pria kurus itu menakuti kakinya seperti sekam, bersujud seperti bawang putih, dan berkata, "Saudara Huan, saya sudah mengatakannya, Anda bisa pergi ke sekitar saya." Wajah dingin Ross berkata, "Huan saudara, sepertinya rasa malu untuk menjaga ini adalah bencana, bunuh saja dia." Lin Huan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, meskipun orang ini harus mati, saya tidak ingin membunuh lebih banyak lagi. Sekarang dia telah mengatakan yang sebenarnya kepada saya akan melakukan apa yang saya katakan." Lin Huan berdiri dengan lembut, memandang lelaki kurus itu dengan dingin dan berkata, "Kamu bawa lelaki gendut itu keluar, cari tempat untuk menguburkannya, lalu menghilang untukku. Tahukah kamu bahwa Eiliner konfederasiku penuh dengan kota? Begitu aku menemukan kamu punya sesuatu salah denganmu, atau bertemu dengan Hong Tao, jangan salahkan aku." Pria kurus itu mengangguk putus asa dan berkata, "Terima kasih, saudara Huan. Terima kasih karena tidak membunuhku." Ross tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Kakak Huan, biarkan dia pergi seperti ini." Lin Huan dengan lembut mengambil mawar itu, memotong bahunya seperti batu giok, mendorong pintu dan berjalan keluar, dan berkata sambil tersenyum, "Anda telah membutakan satu matanya, dan dia juga telah dihukum. Dia adalah tikus yang pemalu. Saya khawatir dia sangat ketakutan hari ini, jadi meskipun dia dibebaskan, dia tidak berani melakukan kesalahan apapun." Petik 2. Tetapi bagaimana jika dia pergi ke Hong Tao? Ross masih sedikit khawatir. Lin Huan menghela nafas, jika dia menemukan Hong Tao akan berhenti ketika dia mengetahuinya, dan tidak berani mengambil tindakan apapun. "Lin Guodong baik padaku. Saya tidak ingin mempersulit saya karena istri dan putranya." Ross tiba-tiba mengerti pikiran Lin Huan, tersenyum, dan berkata, "Huan saudara, kamu juga punya dilema." Lin Huan menghela nafas dan berkata, "Orang-orang hidup di dunia ini, ada balas dendam, ada rasa syukur, banyak hal yang sangat sulit." Faktanya, Ross secara alami tidak mengetahui bahwa alasan Lin Huan tidak ingin bertengkar dengan Nyonya Lin dan Lin Suihao adalah karena Ross sendiri. Sejak kelahirannya,
Rose telah diambil oleh ibu angkatnya Limu Hua dan diberikan ke panti asuhan, sehingga menjalani hidup tanpa ayah dan ibu. Dan Mawar ini sebenarnya adalah saudara perempuan Lin Suihao sendiri, putri Nyonya Lin sendiri. Dan Lin Huan dan Lin Suiwei telah hidup bersama dalam identitasnya selama bertahun-tahun. Lin Huan merasa sangat kasihan pada Mawar. Lin Huan mau tidak mau memeluk Rose erat-erat dan berkata, "Rose, jangan khawatir, saudara Huan akan menjagamu dengan baik di masa depan." Rose merasakan pelukan Lin Huan, hanya merasa sangat bahagia. Lin Huan berpikir bahwa Nyonya Lin tidak segan-segan menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya, tapi dia khawatir akan merampok properti keluarga Lin. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata secara rahasia, "Saya hanya berharap pria kurus itu dapat memberitahu Hong Tao semua ini dengan berani, dan saya juga berharap Nyonya Lin dapat berhenti tepat waktu, sehingga saya tidak perlu melakukannya, menghadapi masalah yang begitu sulit." Namun, meskipun Lin Huan berpikir demikian, pria kurus itu seperti yang dikatakan Lin Huan. Dia sangat ketakutan. Sejak Lin Huan melepaskannya, dia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatapnya di mana-mana. Dia tidak bisa menahan diri untuk hidup dalam kepanikan sepanjang hari. Kemudian, sebagai upaya terakhir, dia meninggalkan kota. Jadi semua harusnya bertatap muka, semua tidak bisa menghindar, kalaupun ingin menghindar juga tidak bisa menghindar. Lin Huan juga tahu bahwa selama dia masih hidup sehari, itu akan menjadi ancaman bagi industri keluarga Lin, sehingga ibu dan anak keluarga Lin tidak akan merasa nyaman selama sehari jika mereka tidak menyingkirkan diri. Benar saja, dia datang dengan sangat cepat. Keesokan harinya, Lin Huan sudah menerima undangan tersebut. Undangan tersebut atas nama Lin Suihao. Isi spesifiknya adalah Lin Huan adalah anggota keluarga Lin, namun ia telah dianggap sebagai orang luar sejak ia masih kecil. Dan terakhir kali, dia melontarkan komentar kasar yang melukai hati Lin Huan. Ia juga mengatakan bahwa sebagai seorang saudara, ia akhirnya menyadari bahwa sebuah keluarga adalah sebuah keluarga, jadi ia ingin meminta maaf kepada Lin Huan. Oleh karena itu, kami mengadakan jamuan makan untuk Lin Huan di Hotel Fuhua. Lin Huan terkekeh dan meninggalkan undangan itu di sofa. Gagak belum pernah melihat Lin Huan begitu sedih, dan mau tak mau bertanya, "Saudara Huan, bukankah ini jamuan makan? Mengapa kamu begitu sedih?" Wu Kuan memandangi burung Gagak dan berkata, "Gagak, kamu sudah gila. Undangan ini rumit. Terakhir kali anak laki-laki itu datang ke sini, dia sangat bangga, tetapi sekarang dia sangat rendah hati. Kamu tidak tahu bahwa jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan menipu atau mencuri." Wu Kuan sangat berhati-hati dan melihat petunjuknya. Sepasang Gagak tiba-tiba menyadari, dan mau tidak mau berkata dengan khawatir, bahwa Lin Suihao ingin menyakiti saudara Huan. Lin Huan menghela nafas lama dan berkata dengan lemah, "Itu benar. Terakhir kali aku bangkit dan pergi menyelidiki Hong Tao, kami sudah tahu bahwa mereka akan bersatu untuk membunuhku. Kami tidak menyangka bahwa kami akan datang secepat ini." Keduanya terkejut, dan Wu Kuan terkejut dan berkata, "Perjamuan Hongmen, yang diketahui Huan Gaming, jangan pergi ke janji temu." Lin Huan berkata dengan putus asa, "Pergi, masih ingin pergi. Hanya untuk memberi mereka peringatan." Lin Huan sangat khawatir hingga mereka bingung. Dia hanya merasa bahwa saudara Huan tidak pernah seperti ini. Memang benar tidak ada orang yang senang melihat satu sama lain berlumuran darah. Namun yang tidak mereka pahami adalah Lin Huan memiliki rahasia yang lebih dalam dan tak terkatakan. Lin Huan ingin pergi ke Hotel Fuhua untuk makan malam. Crow mengatur Jiang Wu dan Su Qiang untuk pergi bersama, tapi Lin Huan menolak. Rose secara alami tahu bahwa ini adalah perjamuan besar yang telah ditetapkan Nyonya Lin untuk Lin Huan, jadi dia juga ingin mengikutinya. Tapi Lin Huan berpikir jika Rose dibiarkan mengikuti, Rose dengan sendirinya akan melihat ibu dan saudara laki-lakinya. Jika terjadi sesuatu, itu akan lebih memalukan, jadi dia tidak setuju jika Rose mengikutinya. Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu khawatirkan? Jika kamu tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, sesuatu mungkin terjadi. Tapi sekarang aku tahu motif mereka, aku yakin mereka akan selalu mencegahnya. Mereka mungkin tidak melakukannya, punya kesempatan untuk memanfaatkan mereka." Melihat Lin Huan sangat keras kepala, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi sendiri. Tapi bagaimanapun juga, burung Gagak adalah orang yang memiliki tujuan. Setelah Lin Huan pergi, burung Gagak memanggil tim pembunuh darah dan tim penembak dewa,
dan dengan tegas memerintahkan bahwa jika saudara Huan dalam bahaya, dia harus dilindungi dengan baik. Tetapi jika saudara Huan bisa mengatasinya, sebaiknya dia tidak mengganggunya. Saudara-saudara diperintahkan untuk pergi. Lin Huan datang ke Hotel Fuhua seperti yang dijanjikan. Lin Suihao menyambutnya dengan senyuman. Saudaraku, kamu akhirnya datang. Silakan masuk ke dalam. Lin Huan tersenyum ringan, mengira anak laki-laki ini benar-benar sebilah pisau dalam senyuman, memegang hati untuk membunuh orang, tapi dia menguburnya begitu dalam, tapi bagaimana penampilan kecilnya selalu palsu. Tentu saja Lin Huan juga tidak mengungkapkannya. Dia berkata sambil tersenyum, kakak mengundang saya dengan hangat. Bagaimana bisa Lin Huan menolak? Lin Suihao tampak kaku dan marah, saudaraku, kamu bilang ini bisa melihat keluar, bagaimana kita mengatakannya juga saudara, nanti atau lebih berjalanlah. Lin Huan terkekeh dalam hatinya, tapi wajahnya tidak berubah. Dia berkata dengan lembut, itu benar. Kita adalah saudara, bagaimana kita bisa melihat keluar? Ya. Lin Suihao berulang kali harus mengatakan, berjalan, fokus saja berbicara, ibu menunggu di dalamnya dengan cemas. Lin Huan berkata sambil tersenyum, lalu masuk. Lin Suihao dan Lin Huan datang ke kamar pribadi mewah bersama. Lin Huan melihat sekeliling dan melihat bahwa meskipun kamar pribadinya sangat mewah, namun posisinya independen. Koridor di kedua sisi bisa masuk kapan saja untuk menyerang. Dengan kata lain, jika pintu kamar pribadi diblokir, dan masih ada orang yang menyergap dari jendela belakang, maka orang yang berada di kamar pribadi tersebut sudah mati. Lin Huan terkejut dan berkata, ibu dan anak Lin ini benar-benar ingin membunuhku. Namun, Lin Huan mengetahui bahwa ada seekor harimau di gunung tersebut dan lebih memilih untuk bepergian ke gunung harimau. Saat Lin Suihao memasuki kamar pribadi, Lin telah menunggu lama. Ketika dia melihat Lin Huan masuk, dia langsung tertawa seperti bunga musim semi dan berkata, ah Huan, kamu akhirnya sampai di sini. Lin Huan sedikit mengangguk, bibi dan kakak, ajaklah bersama, bagaimana Lin Huan bisa mengupas wajahmu? Haha. Kapan mulut Huan menjadi begitu manis? Kata Nyonya Lin sambil tersenyum. Mulut Huan selalu manis, tapi kami jarang menyentuhnya. Lin Huan sengaja berbicara untuk merangsang Nyonya Nalin. Iya bu, waktu adikku berangkat sekolah, mulutnya sangat manis. Dia paling bisa menyenangkan guru dan teman sekelasnya, terutama teman sekelas perempuan. Haha, Lin Suihao tertawa. Oh ya, Nyonya Lin pura-pura tersesat. Ini semua salahku. Aku terlalu sedikit memperhatikan Huan. Ya, bu, kamu perlu lebih sering bertemu dengan kakakmu. Lin Suihao dan Nyonya Lin mulai berduet, kamu lihat betapa cantiknya kakak Huan sekarang. Penampilan alami Lin Huan lebih tampan dibandingkan Lin Suihao. Nyonya Lin, yang melihatnya, diam-diam berseru, Lin Huan ini terlihat seperti rubah centil itu. Tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, ini semua salahku. Sekarang adikku sudah tiada, aku bersumpah akan menjagamu dengan baik, Huan. Lin Huan tertawa dalam hatinya, ibu dan anak ini, untuk hilangkan kewaspadaanku, pertunjukannya terlalu palsu. Lin Huan secara alami tidak menyodok, tetapi berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Nyonya Lin tersenyum, kaya dan cantik, Lin Huan tidak bisa menahan hatinya, Mawar dan Nyonya Lin ini benar-benar mirip. Saat ini, mau tak mau aku merasa kehilangan. Dengarkan saja Nyonya Lin sambil tersenyum, jangan menggurui pembicaraan itu, Snow Hao segera biarkan pelayan melayani. Lin Suihao mengangguk dan memanggil pelayan. Nyonya Lin masih mengobrol dengan Lin Huan. Setelah beberapa saat, Lin Suihao kembali duduk, dan para pelayan mulai melayani. Nyonya Lin tertawa, Huan, aku dulu masih muda dan tidak bisa menatap mata ibu dan anakmu. Tapi sekarang adikku sudah tiada, dan aku ingin membukanya. Kamu adalah putra Guodong dan Muhua. Tentu saja, kamu juga anakku. Di masa depan, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku harap kamu akan menyimpan dendam terhadapku. Petik 2. Jika Lin Huan tidak mengetahui motifnya, dia akan tergerak oleh kata-katanya. Tapi sekarang Lin Huan dengan jelas merasa bahwa dia berhati ular dan kalajengking. Kebenarannya meraung, jangan berpura-pura. Namun, Lin Huan tetap tenang, dan berkata sambil tersenyum, di mana kamu mengatakan itu? Huan sangat tersentuh ketika dia mengatakan itu hari ini. Bagaimana dia bisa membencinya? Ya,
Nyonya Lin mengangguk seperti seorang ibu yang penuh kasih, dan berkata kepada Lin Suehao, Suehao, tuangkan anggur dan sayuran untuk adikmu, agar adikmu bisa makan dan minum dengan baik. Lin Suehao berulang kali melakukannya, segera bangkit untuk menuangkan anggur yang baik untuk Lin Huan, berkata, saudaraku dulu melakukan kesalahan. Sekarang pikirkanlah, kita adalah saudara, mengapa? Datang dan minum, hari ini kita keduanya mabuk. Petik 2. Jika kamu tidak mabuk, kamu tidak akan kembali. Lin Huan menjawab dan berkata, anak ini punya ide yang buruk, tapi dia juga bisa berpura-pura dengan baik. Segera dan Lin Suehao mendentingkan cangkir untuk mengganti cangkir, belum lama ini sudah minum 2 atau 3 cangkir. Lin Suehao tampak sedikit mabuk. Dia menepuk bahu Lin Huan dan berkata, saudaraku, di masa depan, kita akan menghilangkan semua ketidakbahagiaan sebelumnya, minum dan bermain bersama. Lin Huan juga berpura-pura mabuk, memeluk Lin Suehao dan berkata, saudaraku, kakakku sangat bahagia hari ini. Jika aku bisa membuat ibu dan kakakku memperlakukanku seperti ini, Lin Huan tiba-tiba merasa bahwa aku bukanlah orang asing. Tiba-tiba aku merasa punya keluarga. Perasaan Lin Huan yang sebenarnya mengungkapkan bahwa dia telah menitikkan 2 baris air mata. Ketika Nyonya Lin melihatnya secara pribadi, dia merasa senang. Dia mengatakan bahwa selama Lin Huan tidak waspada, tidak mudah untuk membunuhnya. Nyonya Lin kemudian mengangkat gelasnya dan berkata, ah Huan, ini semua salahku. Aku akan menghukum diriku sendiri. Nyonya Lin meminum segelas penuh, mengosongkan gelasnya agar Lin Huan dapat melihatnya, dan berkata dengan lembut, ah Huan, jangan salahkan wanita tua itu. Wanita tua itu berjanji bahwa kamu akan merasa seperti di rumah sendiri setiap hari di masa depan. Lin Huan tidak bisa menahan kebencian di dalam hatinya, menyenangkan untuk mengatakannya. Saya khawatir setelah minum anggur, Anda dapat mengirim saya pulang. Lin Huan merasa semakin sedih. Hal paling tragis sejak zaman dahulu adalah pembantaian antar kerabat. Meskipun sebenarnya aku, Lin Huan, tidak ada hubungannya denganmu, aku masih memiliki darah keluarga Lin di matamu. Namun, demi kepentingannya sendiri, dia kejam terhadap saya. Hati Lin Huan sedih. Dia berpikir jika kamu tidak merawat Sui Wei selama bertahun-tahun, jika kamu bukan ibu kandung Rose, aku khawatir aku telah melakukannya tanpa ampun. Tapi sekarang mau tak mau aku melihat mereka menyakiti diri mereka sendiri dan harus menghadapinya dengan senyuman Lin Huan. Dokter Bunga Persik, mengisi gelasnya dan berkata, terima kasih, Nyonya. Saya akan bersulang untuk Anda. Baiklah, aku akan minum anggur Huan Jing. Nyonya Lin setuju tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, ini adalah waktu kematian Lin Huan yang harus ditunggu. Entah itu mengantarnya pergi atau merayakannya, kita harus minum sepuasnya. Lin Huan menjadi semakin sedih. Setelah meminum segelas anggur, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, saudaraku, sebenarnya ayahku ingin aku mengelola grup Fuhua, tapi aku tidak berdaya. Menurutku lebih baik dikelola oleh kakak laki-laki. Kata Lin Suehao sambil tersenyum, sungguh. Lagi pula, Lin Huan tidak ingin mereka benar-benar melakukannya, jadi dia berkata dengan pasti, tentu saja itu benar. Selama kakak laki-laki mewarisi karir ayah, saya dapat membantu Anda. Lin Suehao sangat gembira. Dia segera menuangkan secangkir untuk Lin Huan dan berkata dengan gembira, saudaraku, apakah menurutmu begitu? Lin Huan benar-benar menegaskan maksudnya dan mengangguk. Lin Suehao tertawa dan sangat bangga. Dia menyentuh gelasnya dengan Lin Huan dan meminumnya. Dia berkata, saya sangat senang saudara laki-laki saya berpikir demikian. Saudaraku, kamu adalah saudara laki-laki saya yang baik. Lin Suehao ini tidak punya niat, mendapat janji Lin Huan, dan sebenarnya menetapkan tujuan perjalanannya. Namun, Nyonya Lin tidak melakukannya. Jangan lupa, Nyonya Lin mencungkil Lin Suehao. Lin Suehao pintar dan tertegun. Dia berpikir bahwa ketika dia datang, ibunya menyuruhnya pergi ke kamar mandi properti keluarga Lin. Dia ragu-ragu sejenak. Lin Huan dan Lin Suehao minum lagi dan berkata, saudaraku, jangan khawatir. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Faktanya, saya tidak tahu apa-apa tentang industri keluarga Lin. Lin Suehao senang mendengarnya dan minum lagi. Melihat rencananya tidak dapat berjalan sesuai jadwal, Lin mau tidak mau mencungkil Lin Suehao lagi. Lin Suehao ingin membedakan, tetapi dimelototi kembali oleh Lin Suehao harus berpura-pura mabuk dan berkata, saudaraku, kamu harus makan dan minum dulu.
Aku akan pergi ke tempat yang nyaman dan minum bersamamu nanti. Kesedihan di hati Lin Huan melonjak lagi, tapi dia masih mengangguk dan berkata, saudaraku, silakan, aku akan menunggumu. Lin Suehao berjalan keluar. Nyonya Lin tidak bisa menahan senyumnya, dan dia segera memberi Lin Huan beberapa hidangan. Dia berkata sambil tersenyum seperti madu, ayo, Huan, makanlah sayuran. Dia tertawa dan berkata dengan lembut, Bibi, kamu juga makan sayuran. Bagus. Nyonya Lin harus berulang kali, diapit 2 piring dengan kuat, mau tidak mau menutupi perutnya dan berkata, kamu lihat perutku, makanlah ini, tidak tahan. Bibi, kamu baik-baik saja. Lin Huan menunjukkan perhatian yang besar. Aku baik-baik saja, Huan. Kamu makan dulu, aku akan datang. Senyum Nyonya Lin jelas menunjukkan nafas yang aneh. Lin Huan melambaikan tangannya dan memandang Nyonya Lin yang memegang piala. Mengetahui bahwa memecahkan piala adalah sinyal untuk melancarkan pembunuhan, dia tetap berpura-pura tidak tahu, Bibi, apa yang kamu lakukan dengan piala itu? Oh, aku akan mengambilkan secangkir air matang untuk menghangatkan nafsu makanku. Penutupan Ni, Lin kedap udara. Lin Huan berkata sambil tersenyum, wanita tua itu, cepat pergi. Ketika Nyonya Lin datang ke pintu, dia melihat Lin Suehao menunggunya dengan cemas di pintu. Nyonya Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, saya meminta Anda mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Apa yang Anda lakukan di sini? Bu, Huan berkata jika ibu tidak bertengkar denganku demi properti keluarga Lin, kami tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, hati Lin Suehao tidak cukup ganas, dan dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Apa yang kamu tahu? Dia bilang dia tidak akan melawan jika dia tidak melawan. Ayahmu punya hak untuk berbicara. Dia bilang siapapun yang diizinkan mewarisi bisnis keluarga akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Ginger sudah tua dan pedas, Bu Lin benar. Ya, Lin Suehao tiba-tiba menyadari, selama Huan hidup 1 hari, itu akan menjadi ancaman bagi warisanku. Kamu hanya ingin mengerti sekarang. Nyonya Lin menekankan nada bicaranya. Huan pasti akan mati. Tidak ada keraguan tentang kematian. Gigi Ni. Lin saling menggigit. Lin Huan menuangkan segelas anggur dan meminumnya sendirian. Dengan lembut berkata, benar-benar menginginkan ini. Kesedihan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba melonjak ke dalam hatiku, seperti air pasang. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Lin Huan bertanya dalam-dalam, merasakan bahwa hidup ini hidup, ketenaran dan kekuatan tidak akan berhenti sampai mati. Namun, ketika pihak lain mengatakan ini, Lin Huan mendengar kaca di luar pintu terbanting ke lantai, pecah. Mereka melakukannya. Lin Huan merenung. Benar saja, ketika kacanya pecah, Lin Huan melihat jendela-jendela belakang pecah. Pada saat ini, beberapa kepala menonjol dari jendela dan menembak ke arah Lin Huan dengan pistol. Lin Huan Huoran mengangkat meja, dan 5 atau 6 orang itu melepaskan lusinan tembakan dalam sekejap, semuanya mengenai meja. Mejanya dipukuli, dan lubang muncul di mana-mana. Lin Huan berpikir bahwa orang-orang ini sangat kejam. Dia segera berbalik, mengambil piring pecah itu dan membuangnya. Pada saat yang sama, dia terbang menjauh. Tapi peluru itu mengikuti Lin Huan. 5 atau 6 orang itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak menyangka bahwa keterampilan Lin Huan begitu lincah sehingga dia lebih cepat dari peluru. Namun, mereka tidak boleh merasa takut. Piring Lin Huan awalnya utuh, namun ketika berada di depan beberapa orang, tiba-tiba menyebar dan melesat ke tenggorokan 6 orang, ke-6 pria itu tidak sempat berteriak, mereka sudah kehabisan darah dan mati. Hanya saja semua orang menatap mata yang luar biasa itu dan tidak mau menutupnya ketika mereka mati. Sudah larut, cepat. Tepat pada saat ini, pintu kamar telah dibuka, dan 5 atau 6 orang masuk secara bergantian dan menembaki lokasi Lin Huan. Lin Huan dengan cepat menyembunyikan pelurunya dan berjalan di sepanjang dinding. Semua peluru menghantam dinding, meninggalkan kawah demi kawah. Pembunuhnya terus menembaki Lin Huan. Dia tiba-tiba mendarat di tanah, mengangkat meja dan menghancurkannya. Beberapa orang yang bertatap muka dipukul kepalanya oleh meja dan otaknya meledak hingga mati. Setiap kaki meja marmer yang indah ini terbuat dari marmer, setidaknya beberapa ratus jin. Lin Huan melambaikan tangannya dan melemparkannya, yang menunjukkan kekuatan Lin Huan. Kemudian si pembunuh telah membunuh mata merahnya dan menginjak tubuh orang mati di tanah untuk menyerang lagi.
Lin Huan telah melihat kerumunan itu menyerang dan melompat keluar jendela. Dia mengambil pistol dari pembunuh yang tergantung di jendela, menyedot dinding dengan campuran yin dan yang, dan bersembunyi di satu sisi. Awalnya, Lin Huan bisa melarikan diri, tapi dia tidak melakukannya. Karena Lin Huan sedang menunggu seseorang, yaitu Hong Tao. Hong Tao ini berani bersatu dengan ibu dan anak Lin untuk bunuh diri, jadi dia tidak akan membiarkannya hidup satu hari pun. Dokter warna bunga persik, tentu saja, para pembunuh menyambar ruangan di dekat jendela dan melihat bahwa ruangan itu kosong. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, tidak, dia lari. Semua pembunuh masuk, mengumpat sejenak. Tindakan ini kehilangan begitu banyak saudara, tidak hanya tidak membunuh Lin Huan, tetapi juga tidak menyentuh sehelai rambut pun, tidak dapat menahan amarah. Hong Tao juga terkejut, dia masuk seperti debu dan berteriak dengan marah, "Di mana Lin Huan? Di mana Lin Huan? Dia kabur, aku tidak tahu siapa orangnya," gumamnya. Dia lari, dia lari. Hong Tao sangat marah, begitu banyak dari kalian, begitu banyak senjata, yang direncanakan dengan sangat baik, tidak berhasil menyingkirkannya. Bawahan tidak berguna, bawahan tidak berguna, orang-orang menyebutnya. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Wajah Hong Tao pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke dalam hatinya. Lin Huan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi kamu tidak punya kesempatan. Lin Huan berkata dengan lembut. Siapa? Hong Tao terkejut. Aku, tentu saja. Lin Huan, sambil tertawa, duduk di jendela dan memandang kerumunan dengan penuh minat. Bunuh untukku. Hong Tao meraung, bunuh dia untukku. Semua pembunuh di aula menembak ke arah Lin Huan, tetapi Lin Huan berbalik dan semua pelurunya kosong. Dia menghilang lagi. Semua orang terkejut. Saya kembali. Lin Huan berkata sambil tersenyum, tapi kali ini aku di sini untuk membunuhmu. Dengan suara Lin Huan melepaskan 7 atau 8 tembakan berturut-turut dalam beberapa detik, tetapi setiap tembakan mengenai alis yang mematikan. Tiba-tiba, satu demi satu pembunuh terjatuh ke tanah. Kecepatan dan akurasi tembakan Lin Huan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Para pembunuh menyaksikan saudara-saudara mereka jatuh ke tanah satu persatu. Sebelum mereka sempat bereaksi, giliran mereka. 5 atau 6 pembunuh yang tersisa ketakutan setengah mati. Hong Tao tidak menyangka bahwa keahlian menembak Lin Huan luar biasa, yang membuat para pembunuh ini merasa malu. Dia tidak bisa menahan rasa bersalah dan berkata, "Mundur, cepat mundur." Sudah terlambat. Lin Huan, sambil tertawa, mengambil pistol dari pembunuh gantung lainnya dan menembaknya. Hanya dalam beberapa detik, peluru itu terbang keluar dengan sangat cepat. Ketika orang-orang bertanya-tanya apakah peluru dari Lin Huan memiliki sayap, mereka ditembak di bagian belakang kepala satu demi satu. Salah satu dari mereka menangis dan jatuh ke tanah. Jiwa Hong Tao yang ketakutan terbang menjauh dan berlari keluar dengan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Lin Huan terbang ke depan. Tepat ketika Hong Tao sampai di pintu, Lin Huan sudah berdiri di depan pintu dengan penuh minat. Wajah Hong Tao memucat dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu inginkan, Lin Huan? Ini hidupmu, tentu saja." Lin Huan berkata dengan tenang sambil tersenyum jahat. "Bagaimana bisa begitu mudahnya menginginkan hidupku?" Hong Tao marah dan kesal. Dia berpikir karena dia sangat marah, dia akan memperjuangkannya. Dia segera mengangkat pistolnya dan menembak ke arah Lin Huan. Lin Huan melihat tangan Hong Tao juga sangat cepat, namun kecepatan Lin Huan lebih cepat. Saat dia siap menarik pelatuknya, Lin Huan melemparkan pistolnya tanpa peluru. "Pak, dari A." Pistol yang dipegang Hong Tao terlahir untuk terkena miring pistol Lin Huan, mengirimkan pistol untuk menembak ke arah senjata yang berlawanan. Hong Tao kaget dan siap menembak Lin Huan lagi. Namun, Lin Huan Fei melangkah maju, meletakkan kakinya di tangan Hong Tao, dan menginjak dinding. Hong Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak seperti babi. Di saat yang sama, pistolnya jatuh ke tanah. Hong Tao merasa semua tulang di punggung tangannya patah. Dia tidak bisa menahan keringat dan menatap Lin Huan dengan getir. Lin Huan berkata sambil tersenyum, "Hong Tao, sejumlah uang dapat diperoleh, sejumlah uang tidak dapat diperoleh. Jika tidak, ia tidak hanya akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya, tetapi juga kehilangan nyawanya sendiri." Mata Hong Tao tajam, dia melambaikan kakinya dan memukul Lin Huan sambil meraung, "Saya tidak setuju." Lin Huan terkena peluru, menghindari serangannya.
Hong Tao ingin mencabut tangannya yang terluka, tetapi dia tidak menyangka setelah Lin Huan muncul, dia tiba-tiba berbalik dan menginjak punggung tangannya lagi. Hong Tao tidak bisa menahan tangisnya lagi. Staf di hotel bersembunyi jauh karena takut lokasi pembunuhan akan memercikkan darah mereka. Namun, ketika orang-orang mendengar teriakan itu, hati mereka terlonjak. Hong Tao menyeringai pahit dan berkata, Lin Huan, pahlawan macam apa kamu? Jika kamu ingin membunuh atau memotong, mengapa kamu begitu menyiksaku? Lin Huan berkata sambil tersenyum, awalnya, kamu tidak melakukan perbuatan baik. Kamulah yang menghasilkan uang gelap. Aku tidak bisa membunuh satupun dari mereka, tapi kamu tidak bisa mati sekarang. Kenapa kamu tidak membunuhku? Hong Tao memanggil sambil tersenyum. Akan kutunjukkan pada ibu dan anak Lin bagaimana kamu mati secara langsung. Mata Lin Huan dingin dan berkata dengan dingin. Hong Tao tiba-tiba memahami bahwa alasan mengapa Lin Huan membunuh semua pembunuh dan meninggalkan nyawanya adalah karena dia bunuh diri dan menunjukkannya kepada ibu dan anak Lin sebagai peringatan. Aku berpikir dalam hati bahwa aku juga seorang pahlawan dalam hidupku, dan aku mengalami akhir yang menyedihkan. Menyalahkan juga menyalahkan diri sendiri yang serakah, memprovokasi siapa yang tidak bisa, tidak memprovokasi roh jahat neraka ini, Lin Huan. Lin Huanling mengangkat jarinya, melakukan ki untuk menyelaraskan yin dan yang, dan melambaikan jarinya ke 3 titik akupuntur besar Hong Tao. Hong Tao jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dia ingin bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak lagi. Dia tidak tahu metode ajaib apa yang digunakan Lin Huan. Lin Huan mengunci pintu, lalu segera berenang di dalam hotel. Mencari ibu dan anak Lin Huan tahu bahwa mereka akan menunggu Hong Tao melapor kepada mereka, tetapi mereka tidak boleh meninggalkan hotel. Lin Huan menoleh ke sebuah ruangan dan dengan jelas menyadari bahwa ibu dan anak dari keluarga Lin bersembunyi di ruangan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Huan menendang pintu hingga terbuka. Seru Nyonya Lin, memandang Lin Huan seolah-olah dia melihat roh jahat neraka, dan mundur. Wajah Lin Suihao pucat sesaat, dan bahkan kakinya seperti sekam. Lin Huan selamat dan menemukan mereka. Jangan disangka, 2 orang juga sangat jelas, Lin Huan ini pasti datang untuk membalas dendam. Untuk sesaat, melihat Lin Huan, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Lin Huan berkata sambil tersenyum kecil, kamu tidak perlu takut, kakak. Aku tidak akan menyakitimu. Lin Suihao gemetar dan berkata, hantu percaya padamu. Hei, Lin Huan menyeringai dingin, jadi kamu ingin menjadi hantu. Tidak, aku tidak ingin menjadi hantu. Lin Suihao ditekan oleh Lin Huan selangkah demi selangkah dan duduk di tanah. Kehilangan penampilannya. Untuk sesaat, dia benar-benar kehilangan temperamen mulianya yang anggun. Dia jatuh ke tanah karena malu. Sambil memegang kaki Lin Huan, dia berkata, Huan, semuanya tidak ada hubungannya dengan Suihao. Aku merencanakan semuanya sendiri. Tolong, demi ayahmu, biarkan Suihao pergi. Dokter warna bunga persik, Lin Huan berwajah dingin dan marah, ketika Anda mengatur pembunuhnya, pernahkah Anda berpikir untuk melepaskan saya? Ini semua salahku. Huan, bukankah kamu sangat mencintai Sue Wei? Jika kamu membunuh kakak laki-lakinya, dia tidak akan memaafkanmu. Sue Wei dan Ross mengalir ke dalam hati Lin Huan pada saat bersamaan. Lin Huan hanya merasakan sakit di hatinya dan melangkah mundur, tapi kenapa kamu begitu kejam? Kamu menginginkan hidupku. Huan, aku tidak berani lagi. Jika kamu menginginkan properti keluarga Lin, kamu boleh mengambilnya. Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Lin Suewei berkata dengan hati-hati. Ya, Huan, selama kamu melewati ibu dan anak kami tidak akan berani lagi. Saat menghadapi hidup dan mati, Lin mau tidak mau melepaskan harga dirinya. Lin Huan mendengus dingin, kalau begitu kamu ikut aku tidak mau ikut kamu. Benar-benar, mereka berdua memandang Lin Huan dengan heran. Jika kamu tidak ingin menjadi hantu, ikuti aku. Lin Huan berkata dengan dingin. Saat ini, mereka mengikuti Lin Huan keluar ruangan dengan ketakutan. Meski Lin Huan berjalan di depan, mereka tidak berani melarikan diri. Karena mereka tahu bahwa Lin Huan yang bisa menghindari puluhan pembunuh, bisa membunuh mereka kapan saja. Lin Huan membawa mereka ke pintu. Alih-alih membuka pintu, dia malah mengangkat kakinya dan meletakkannya di pintu. Kelihatannya sangat ringan,
tetapi pintunya dengan mudah dibuka oleh Lin Huan. Ini menunjukkan betapa kuatnya kaki Lin Huan. Pada saat pintu dibuka, Nyonya Lin dan Lin Suihao dilumpuhkan oleh gambaran menakutkan dari mayat-mayat di mana-mana dan terus meluncur ke tanah. Lin Huan menatap mereka dengan dingin, tapi mereka tidak berani bergerak. Jika kamu tidak ingin menjadi hantu, masuk saja. Lin Huan bersorak dingin. Lin Suihao membantu Nyonya Lin menggigil ke dalam kamar. Lin Huan membanting pintu. Ibu dan anak yang ketakutan jatuh ke tanah. Kubilang aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu, kamu tidak perlu takut. Lin Huan berkata dengan tenang. Namun bagi dua orang yang belum pernah melihat begitu banyak orang mati dan diancam akan dibunuh, mengatakan bahwa mereka tidak takut adalah salah. Lin Huan menyeret ombak ke tanah, melepaskan ikatan titik akupunturnya, dan berkata dengan lemah, apakah ini Hong Tao? Nyonya Lin mengangguk dan berkata, ya, dia adalah Hong Tao. Hong Tao memandang Nyonya Lin dengan marah dan berkata, Nyonya Lin, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk membantu Anda membunuh Lin Huan. Anda tidak bisa sia-sia. Nyonya Lin berkata dengan suara gemetar, Hong Tao, bukan kamu yang membunuh Lin Huan. Ada apa denganku? Yu Hong Tao dengan marah membuka matanya dan berkata dengan marah. Bagus. Lin Huan hanya mengucapkan dua kata, lalu menatap Hong Tao dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Hong Tao, saya harap Anda mengetahui sesuatu dengan jelas. Bisnis yang Anda pilih sangat tidak berharga. Karena rencana Anda gagal, mereka tidak dapat menyelamatkan Anda, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu akan mati. Tahukah kamu alasannya? Tanda tanya, kata Hong Tao dengan wajah dingin. Karena mereka ada hubungannya dengan saya, Lin Huan. Meskipun mereka tidak baik, saya, Lin Huan, tidak mungkin tidak adil. Namun, untuk mencegah mereka melakukan kesalahan yang sama lagi, saya harus memperingatkan mereka, dan Anda adalah contoh terbaik. Lin Huan berkata sambil tersenyum jahat. Lin Huan, kamu kejam. Hong Tao saling memandang dengan marah, berharap bisa memakan Lin Huan. Lin Huan mengangkat pistolnya, menarik asuransinya, dan mengarahkannya ke kepala Hong Tao, berkata, saya tidak kejam, bagaimana cara berdiri di dunia bawah. Lin Huan memandang ibu dan anak Lin dengan wajah dingin dan berkata dengan dingin, saya harap kamu ingat hari ini. Lin Huan berkata, siap. Menarik pelatuknya, tapi Hong Tao berteriak, Lin Huan, kamu tidak bisa membunuhku. Lin Huan melepaskan tangannya dan memandang Hong Tao dengan penuh minat, saya ingin melihat. Mengapa saya tidak bisa membunuhmu? Saat ini, Hong Tao tidak bisa berdiri lebih lama lagi. Dia berkata dengan ketakutan, jika kamu membunuhku, Lin Huan, kakak laki-lakiku Hong Bo tidak akan membiarkanmu pergi. Haha, di mana Hong Bo? Apa hubungannya denganku? Lin Huan berkata dengan nada meremehkan. Kamu tidak tahu siapa Hong Bo. Haha, Lin Huan, kamu masih mengaku sebagai karakter. Hong Tao tertawa dan berkata, Hong Bo adalah salah satu dari 3 raksasa geng Harimau Naga. Jika kamu membunuhku, kakak laki-lakiku tidak akan melepaskanmu, dan seluruh geng Harimau Naga tidak akan melepaskanmu. Geng Harimau Naga. Lin Huan sedikit terkejut. Geng yang erat kaitannya dengan pengalaman hidupnya ini juga ingin ia hadapi dengan memperluas kekuasaannya. Karena Hong Bo adalah salah satu dari 3 raksasa geng Harimau Naga, dia pasti tahu tentang kehancuran keluarga Lin. Bahkan dia ikut serta di dalamnya. Lin Huan melamun sejenak. Bagaimanapun, Lin Huan akhirnya mengetahui petunjuk tentang pengalaman hidupnya, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bersemangat. Namun, Hong Tao itu bukanlah tunggul yang bagus. Melihat Lin Huan mendengar Hong Bo dan Long Hugang, dia sedikit tersesat. Saat ini, manfaatkan kesempatan ini untuk menikam Lin Huan dengan pisau. Lin Huan tercengang. Dia melihat belati itu berjarak kurang dari 1 inci dari jantungnya. Dia bersandar di sisinya. Belati itu menyilangkan pakaiannya dan masuk, darah mengalir. Berkat tanggapan Lin Huan yang tepat waktu, dia melewatkan posisi penting di hati. Hong Tao tidak memukulnya dengan satu gerakan, lalu menikamnya lagi. Lin Huan ingin menyelamatkan nyawa Hong Tao. Dia bertanya kepadanya tentang geng naga dan harimau. Tapi aku tidak menyangka dia tiba-tiba menggunakan si pembunuh. Lin Huan diam-diam membenci, cakar lalat seperti listrik menangkap tangan Hong Tao. Di bawah pengerahan tenaga, Hong Tao memakan rasa sakit segera menjatuhkan belatinya. Saya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lin Huan menatapnya dengan dingin dan berkata,
Hong Tao, kamu tidak bisa membunuhku. Ketika Hong Tao melihat kesalahan itu, dia merasa sedih sejenak. Wajahnya menjadi pucat dan memandang Lin Huan seperti kertas. Lin Huan memandang Hong Tao dengan dingin dan berkata, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika Anda dapat menjawabnya, saya akan melepaskan Anda. Apa masalahnya? Di saat hidup dan mati, ada secercah kehidupan, manusia secara naluri ingin menggenggam tangan erat-erat. Apa hubungan geng Dragon Tiger dan geng Dragon Tiger di kota H? Mata Lin Huan dingin dan bertanya dengan dingin. Klub Naga dan Harimau. Hong Tao terkejut dan berkata, pendahulu geng Naga dan Harimau adalah Klub Naga dan Harimau, tetapi Klub Naga dan Harimau berganti nama menjadi geng Naga dan Harimau setelah pemiliknya berganti. Hong Tao mau tidak mau memandang Lin Huan dengan waspada. Lin Huan tercengang mengetahui bahwa Hong Tao dengan jelas mengetahui bahwa keluarga Lin telah dimusnahkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Harimau Naga mengubah pemiliknya menjadi geng Harimau Naga? Siapa pemilik baru dari daftar Harimau Naga? Katakan, ini. Hong Tao ragu-ragu dokter warna bunga persik. Lin Huan tiba-tiba mengeluarkan pistol Lingqi dan meraung, jangan bilang, aku akan meledakkan kepalamu. Hong Tao sangat ketakutan oleh Lin Huan sehingga dia harus berkata, pemimpin asli Klub Naga dan Harimau adalah Lin, tapi... Ketika Hong Tao baru saja mengatakan ini, hanya mendengarkan tembakan, ledakan, dia menembak, melalui bagian belakang kepalanya. Ada lubang berdarah di dahi Hong Tao. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Lin Huan terkejut dan segera bergerak ke jendela untuk menunjukkan. Namun, dia melihat bayangan gelap menghilang dengan cepat. Lin Huan tertegun dan melompat keluar jendela. Ketika ibu dan anak Lin mendengar suara tembakan, mereka melihat darah merah keluar dari kepala Hong Tao. Ketika mereka melihat Hong Tao jatuh ke tanah, mau tak mau mereka merasakan kegelapan di pikiran mereka dan hampir pingsan. Ketika Nyonya Lin melihat darah itu, dia tidak bisa menahan muntah. Lin Huan mengejar bayangan itu sepanjang jalan, tetapi kecepatan bayangan itu sangat cepat. Setelah sekian lama, Lin Huan hanya bisa mengikutinya jauh, tapi dia tetap tidak bisa menyusulnya. Sesaat, Lin Huan terkejut, siapa pria ini? Dia seharusnya mendapatkan prestasi seperti itu. Lihatlah keahliannya, dia tidak kalah dengan dirinya sendiri. Namun, kenapa dia membunuh Hong Tao adalah karena dia tidak ingin membocorkan rahasia tentang geng Naga dan Harimau. Lin Huan merasakan banyak keraguan sesaat, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar pria itu. Tepat di atas sebuah gedung, lelaki itu benar-benar berdiri diam. Lin Huan tertegun dan bertanya, siapa kamu dan mengapa kamu membunuh Hong Tao? Itu urusanku, kamu tidak perlu tahu. Pria itu berkata dengan dingin, tetapi menoleh ke arah Lin Huan dan berkata, itulah sebabnya kamu menginginkan geng Dragon Tiger. Apa tujuanmu? Itu urusanku juga, dan kamu tidak perlu mengetahuinya. Lin Huan meniru nada bicara orang itu. Bagus. Bahasa pria itu sederhana dan jelas, tetapi dia cukup terkejut dan berkata, kapan master sepertimu muncul di bidang seni bela diri kuno? Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Lin Huan San berkata sambil tersenyum, saya hanya generasi muda, bukan seorang master. Haha, pria itu menatap ke langit dan tertawa, kultivasi telah mencapai ranah transformasi bayi, mana yang bukan master? Di usiamu yang masih muda, sangat jarang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Lin Huan tiba-tiba mengerti dan bertanya, mengapa kamu menghentikan saya menjelajahi rahasia geng Naga dan Harimau? Aku bilang itu urusanku. Pria itu berkata dengan dingin. Karena kamu tidak mengatakan itu, jangan salahkan Lin Huan karena tidak sopan. Suatu ketika Lin Huan berpikir bahwa dia akan dapat mengetahui bahwa keluarga Lin telah dihancurkan, tapi dihentikan, dia merasa marah. Meskipun saya tidak mengetahui keterampilan pihak lain, saya tetap harus mencobanya. Kamu sombong, nak. Orang itu berkata dengan ringan, meskipun keahlianmu dan aku setara, kamu harus tahu bahwa ada hari di luar, dan ada seseorang di luar. Tentu saja saya tahu. Lin Huan berkata dengan dingin, tapi aku juga harus tahu kenapa kamu menghentikanku. Lebih baik tidak mengetahui sesuatu. Lelaki itu berkata dengan lemah, seolah-olah tidak peduli. Tahu terlalu banyak, lebih berbahaya. Ketika pria itu mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba terbang menjauh. Lin Huan Zeng mengatakannya lagi, tetapi dia mendengar pria itu berkata, kamu tidak perlu mengejarku. Kamu dan aku memiliki keterampilan yang sama. Jika kamu mengejarku,
bahkan jika kamu mengejarku selama 3 hari 3 malam, itu tetap saja kebuntuan seperti itu. Apa yang dikatakan pria itu adalah kebenarannya. Lin Huan mau tidak mau berhenti dan bertanya-tanya siapa dia dan mengapa dia ingin membunuh Hong Tao. Untuk sesaat, saya merasa banyak masalah menghantui pikiran saya seperti kekacauan, yang membuat saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Lin Huan terbang turun dari gedung dan jatuh ke tanah. Dia berbalik dan tidak tahu harus pergi ke arah mana. Belakangan, saya memikirkan keluarga Lin. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Mau tidak mau terbang ke hotel, saat ini tetapi melihat hotel sudah kembali normal. Jadi, dia mundur, tetapi melihat Lin Suihao dengan wajah pucat seperti kertas, Nyonya Lin berjalan keluar dari gerbang hotel. Ketika mereka melihat Lin Huan pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Nyonya Lin jelas ketakutan. Dia menggoyangkan bibirnya dan berkata, "Ah Huan, aku tidak berani lagi, aku tidak berani lagi." Ketika Lin Suihao bertemu dengan mata dingin Lin Huan, dia berkata dengan hati yang bersalah, "Ah Huan, saudaraku, kamu tidak ingat kehidupan penjahat itu. Aku tidak berani lagi." Ibu dan anak keluarga Lin ini benar-benar menyadari betapa buruknya dunia bawah tanah malam ini. Dan di dunia itu, mereka bukanlah orang biasa yang bisa menginjakkan kaki. Lin Huan dengan tenang tersenyum dan menasihati, "Jika kamu berjanji tidak akan melakukannya lain kali, aku akan melupakan masalah ini." Kami berjanji, kami berjanji. Mereka bahkan mengatakan demikian, memandang Lin Huan dengan ngeri, lalu naik ke mobil dan pergi. Lin Huan memandangi malam yang suram, lampunya masih terang benderang, namun setiap malam suasana hati setiap orang akan berbeda. Lin Huan hanya merasa suasana hatinya sangat kacau malam ini, tapi dia tidak dapat memahami dengan jelas suasana hati seperti apa itu. Lin Huan berjalan sendirian di jalan. Malam semakin gelap, dan pejalan kaki di jalan semakin jarang. Bahkan kendaraan yang lewat pun tidak tahu kapan akan bergegas keluar. Suasana hati Lin Huan sangat rumit. Tidak hanya dia dibunuh malam ini, tetapi yang lebih penting, ketika dia secara bertahap mulai menyentuh kebenaran bahwa keluarga Lin dihancurkan, dia takut. Jalan hidup ini singkat, namun juga panjang. Alasan mengapa singkatnya adalah karena banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari, dan banyak hal yang belum selesai, bahkan berakhir. Dan alasan mengapa begitu lama juga karena sulitnya mencari kehidupan di dunia. Lin Huan berpikir bahwa karena dia tidak dapat berpikir jernih tentang beberapa masalah, dia tidak akan memikirkannya. Saya ingin bahagia. Namun, ketika Lin Huan berpikir seperti ini, sebuah mobil menabrak Lin Huan. Lin Huan terkejut. Pengemudi tidak dapat menemukan jalan keluar. Dia mengemudi sangat cepat sehingga dia terburu-buru untuk bereinkarnasi. Lin Huan tanpa sadar melintas ke pinggir jalan, namun anehnya mobil itu terburu-buru menabrak kemudi. Lin Huan tercengang. Ternyata mobil itu ditujukan padanya. Aku ingin tahu hari apa malam ini. Saya baru saja menghadapi gelombang pembunuh, dan kemudian ada gelombang lainnya. Tapi melihat mobilnya menabrak dirinya sendiri, Lin Huan menghela nafas, Huoran melompat, dan mobil yang berada di posisi Lin Huan tiba-tiba melaju kencang. Saat ini, Lin Huan mendengar suara rem yang keras. Lin Huan tiba-tiba berbalik. Saat ini, dia melihat 4 pembunuh wanita cantik melompat dari mobil dan menembak ke arah Lin Huan pada saat yang bersamaan. Selain horor, pemandangannya juga indah. Dokter warna bunga persik, keempat pembunuh ini sangat lincah, satu demi satu menembaki Lin Huan. Lin Huan malu, terbang menjauh. Gelombang peluru dengan kecepatan sangat cepat itu menyekap pakaian Lin Huan dengan erat dan pergi. Wajah Lin Huan menjadi pucat karena ketakutan. Dia berpikir dalam hati bahwa berkat keahliannya, kalau tidak, dia tidak akan tahu bagaimana cara mati. Keempat pembunuh wanita berbaris dalam garis lurus dan menembak ke arah Lin Huan. Lin Huan, seperti seekor kuda yang menginjak burung layang-layang terbang, menerobos peluru. Beberapa waktu lalu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari penembakan terhadap pembunuh wanita tersebut. Lin Huan terkejut dan jatuh ke tanah, berpikir bahwa keempat pembunuh wanita tersebut telah dilatih dengan ketat, dan keterampilan mereka tidak lemah. Tapi setelah dia berurusan dengan ibu dan anak Lin barusan, dia melonggarkan kewaspadaannya dan tidak membawa senjata. Setelah Lin Huan melihat sekeliling, dia berpikir bahwa dia masih berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Lin Huan berada di tengah pikirannya,
dan 4 pembunuh wanita tersebar, dan mereka menyerang Lin Huan dari 4 arah. Lin Huan terkejut. Seperti yang diharapkan, dia adalah pembunuh yang terlatih. Dia tidak memberi ruang pada pihak lain untuk berbalik. Lin Huan dikelilingi oleh 4 pembunuh wanita, dan melihat bahwa dia akan dicegat oleh 2 pembunuh jika dia melarikan diri dari salah satu dari mereka. Lin Huanlang melihat sekeliling dan tahu bahwa dia hanya bisa serius malam ini. Saat ini, Huoran mulai menerobos pengepungan ke selatan dengan kecepatan listrik, tetapi seperti yang dipikirkan Lin Huan, ketika Lin Huan terbang ke selatan, 2 pembunuh wanita tiba-tiba bersatu dan menyerang Lin Huan pada saat yang bersamaan. Keterampilan para pembunuh wanita ini tidaklah lemah. Kedua pembunuh wanita itu menyerang Lin Huan pada saat yang sama, yang bahkan lebih sengit. Tapi Lin Huan merasa keempat kakinya yang panjang itu seperti roda angin dan api. Lin Huan memblokir mereka dengan tangannya dan lelah menghadapinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang keluar dari kakinya yang panjang. Tubuh Lin Huan ringan, dan kedua pembunuhnya bertarung, tangan dan kaki, untuk sesaat juga menjadi bahagia. 2 pembunuh wanita lainnya melihat bahwa kedua pembunuh tersebut bukanlah lawan Lin Huan, dan Huoran menyapa Lin Huan dari belakang. Untuk sesaat, sudah ada 8 kaki panjang yang menendang Lin Huan pada saat yang bersamaan. Jika orang biasa terkena 8 kaki panjang yang cepat dan kuat ini, dia akan lelah mengatasinya. Setelah beberapa saat, dia akan terkena pukulan hitam dan biru. Namun, Lin Huan, dengan keharmonisan yin dan yang dalam pikirannya, telah mencapai ranah mengubah bayi dalam kitab kebahagiaan. Keahliannya tidak sebanding dengan orang biasa. Tetapi ketika 8 kaki Lin Huan membalik dan menendangnya pada saat yang bersamaan, dia berputar seperti gasing. Pada saat yang sama, dia memainkan pukulan tersenyum yang berputar semakin cepat. Tidak sesaat, saya melihat Lin Huan adalah bayangan yang sama, dan bayangan itu tampak seperti kepalan tangan Lin Huan ke segala arah. Melawan kaki keempat pembunuh itu secara bersamaan. Dengan kecepatan operasi Lin Huan jelas berada di atas angin dan merasa berpuas diri. Tapi melihat lompatan kaki yang panjang, dipukul di depan Lin Huan hei-hei tersenyum, dengan teknik umum seperti listrik yang kaki panjang tersangkut di tangan. Tapi aku mendengar salah satu dari 4 pembunuh wanita itu berteriak, lalu ketiganya segera mundur. Saat ini, semua gerakan berhenti. Lin Huan melihat dia sedang memegang kaki seorang wanita pembunuh cantik. 3 orang lainnya menegur, lepaskan sialan. Ternyata namamu sialan, seindah anggrek di tengah musim panas. Lin Huan tertawa dan menariknya dengan kuat. Sialan tanpa sadar jatuh ke pelukan Lin Huan. Tiba-tiba, seperti arah anggrek, keluar dari mulut sialan, biarkan Lin Huan mencium aroma yang istimewa. Terlihat jelas bahwa dia sangat gugup dan menghela napas berat. Namun, karena hembusan napasnya yang berat, payudara sempurnanya yang terbungkus celana ketat naik dan turun. Beberapa hal lebih menarik daripada yang lain. Lin Huan merasa seperti itu saat ini. Namun melihat naik turunnya dada sialan yang renyah dan bentuk sempurna yang ditonjolkan oleh celana ketatnya, Lin Huan tak bisa menahan rasa gatal untuk menyentuhnya. Saya pikir jika saya menyentuhnya pasti sangat nyaman. Lin Huan ini benar-benar besar warnanya, tanpa diduga dalam keadaan seperti itu, dia masih memikirkan hal-hal buruk itu. Sialan jelas. Melihat bahwa situasi Lin Huan tidak benar, dia tidak bisa menahan diri untuk berjuang. Dia mengangkat kepalanya dan menegur, serigala seks, lepaskan tangan seksmu. Tapi dia baru saja mengucapkan kalimat ini, mau tak mau dia tidak pernah mengucapkan kalimat kedua. Karena ketika Sialan mengangkat kepalanya, dia hanya melihat mata cerah seperti bintang Lin Huan, menatap dirinya sendiri dengan cahaya dingin. Matanya sangat menawan. Senyuman jahatnya tidak hanya membuat orang merasa jijik, tapi juga bisa memabukkan hati orang. Khususnya, fitur wajahnya sangat indah, mata yang indah bertatahkan fitur wajah yang sempurna, dengan sangat menarik. Sialan sebenarnya merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu mengapa jantungnya berdetak begitu kencang, tapi dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam tatapan matanya yang menyihir. Apalagi saat mata indah Lin Huan berubah menjadi busur melengkung seperti bulan baru, semakin menawan. Pada saat ini, tangan ajaib Lin Huan dengan lembut meluncur di atas puncak sempurna yang digariskan oleh celana ketat Sialan. Tiba-tiba, arus listrik tiba-tiba menerpa Sialan, dan Sialan tidak bisa menahan diri untuk merengek. Lin Huan sangat bahagia di dalam hatinya, wah,
penuh elastisitas dan terasa enak. Saya benar-benar ingin mengupasnya. Namun, saat Lin Huan sedang menggerakkan hatinya yang penuh nafsu, 3 wanita lainnya meraung, "Hantu nafsu, jangan turunkan sialan." Lin Huan mau tidak mau mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ketiga pembunuh wanita yang sama cantiknya. Dia berkata sambil tersenyum, "Bagaimana aku bisa rela melepaskan wanita secantik itu? Kamu baik atau buruk?" Xia Lan memarahi diam-diam di dalam hati, tetapi anehnya, semacam perasaan aneh muncul di hati, seperti perasaan sinus perasaan terbuka setengah. Mereka adalah pembunuh yang telah dikultivasikan tanpa perasaan sejak kecil, tapi entah kenapa dalam pelukan Lin Huan, Xia Lan hanya merasakan hatinya berdebar-debar. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Ketiga pembunuh wanita itu terlihat sangat cemas dan banyak minum. Bagaimanapun, Lin Huan telah mengambil salah satunya. Jika mereka ingin melakukannya lagi, mereka harus dibatasi oleh Lin Huan. Lin Huan tertawa dan berkata, "Biarkan dia pergi. Bagaimana aku bisa rela melepaskannya?" Haha, setelah Lin Huan mengucapkan kata-kata ini, dia mengangkat wajah cantik sialan seolah-olah tidak ada orang lain. Dia melihat sialan sungguh indah dan indah. Dia begitu bersemangat sehingga dia membungkuk dan mencium bibir merahnya yang indah. "Anda," Xia Lan tiba-tiba tersipu, malu dan tidak tahu malu, dengan tangan tiba-tiba mendorong Lin Huan, menjauh. Lin Huan mencoba bibirnya dengan lembut dengan tangannya. Dia merasakan wanginya masih ada, dan senyumannya menjadi lebih intens. Pada saat ini, tetapi melihat Xia Lan, bersembunyi di belakang 3 orang, ekspresi wajahnya tiba-tiba seperti sepotong batu delima yang menawan. Dia menciumku, dan dia menciumku. Sialan penuh emosi. Dia hanya merasa rusa di dadanya saling bertabrakan. Dia hampir pusing. 3 wanita lainnya menatap Lin Huan dengan tajam. Salah satu dari mereka berkata dengan sengit, "Xia Lan, salah satu dari 4 pembunuh Mei Lan Juzu, kamu berani menyentuhnya. Apakah kamu tidak sabar?" Lin Huan mengetahui bahwa keempat pembunuh tersebut diklasifikasikan menurut Mei Lan Juzu. Karena yang baru saja dia cium bernama Xia Lan, yang lain seharusnya bernama Chun Mei, Qiu Ju, dan Dong Su. Untuk sesaat, saya merasa sangat menarik. Saya pikir jika saya bisa mendapatkan 4 wanita cantik dan berbakat ini untuk melayani saya akan menikmati kebahagiaan semuanya. Lin Huan tergerak oleh nafsunya dan tertawa sejenak, "Saya tidak hanya ingin menyentuhnya. Saya ingin dia mengikuti saya, termasuk Anda." Ha. Lin Huan sangat sombong. Meski bercanda, dia juga merasa sangat senang. Beberapa pembunuh jelas tidak tahu apa yang ditertawakan Lin Huan. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa maksudnya mengikutinya?" "Kamu tidak tahu itu." "Aku tidak tahu." "Ya, apa lagi yang kita pelajari selain membunuh orang? Lihatlah kalian orang-orang bodoh. Jika kalian membiarkan dia tidur dengan kalian." Chun Mei, yang memimpin, jelas lebih tahu dari yang lain. "Ah, tidurlah dengannya." Ketiga wanita lainnya terkejut, terutama Xia Lan, yang baru saja dicium oleh Lin Huan. Saat ini, jantungnya berdetak lebih kencang. Meskipun ketiga wanita tersebut tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan "ikuti dia", mereka tetap mengetahui bahwa wanita tersebut sedang tidur dengan pria, dan wajah mereka menjadi merah untuk sesaat. 4 pembunuh kecantikan bambu Mei Lanju digoda oleh Lin Huan, dan mau tidak mau berkata pada Jiao Qi, "Cari kematian." Lin Huan tersenyum, wajahnya lebih tebal dari tembok kota, dan senyumnya semakin bangga, "Jika kamu mati di bawah pohon peoni, kamu akan menjadi hantu romantis. Kalau begitu pergilah ke neraka." Wajah Chun Mei marah, Li berkata, "Pintu saudari, susunan." Pada saat yang sama, sialan terbang dan menunggangi kepala Chun Mei. Kemudian Qiu Ju terbang menjauh dan menunggangi kepala sialan. Kemudian Dong Su terbang dan menunggangi kepala Qiu Ju. Keempat keindahan itu begitu tumpang tindih sehingga mereka menjulang setinggi 1 atau 2 kaki dari udara tipis. Lin Huan terkejut. Keempat orang ini masing-masing memiliki keterampilan yang luar biasa. Akan lebih sulit bagi mereka untuk melawan jika mereka menjadi satu sejak saat itu, ketika Lin Huan terkejut. Meskipun Chun Mei di bawah membawa beban 3 orang, dia tidak lamban sama sekali dan mendatangi Lin Huan dengan langkah besar. Ini awalnya tersebar 4 orang, tiba-tiba membentuk monster berkaki 8 bertangan 8, begitu dekat dengan Lin Huan, dari atas ke bawah, Lin Huan menyerang Lin Huan. Meskipun Lin Huan memiliki keterampilan yang luar biasa dan telah mengalami beberapa pertarungan hidup dan mati,
susunan aneh ini benar-benar pertama kali dia temui. Untuk sesaat, Lin Huan hanya merasa sedang memblokir serangan sialan. Qiuju, yang seperti simpul bambu, tidak tahu kapan dia menyerangnya. Lin Huan tidak bisa menahan diri untuk mundur dan dalam keadaan kacau untuk sesaat. Jika 4 orang menyerang pada saat yang sama, kecepatan Lin Huan dapat mengatasinya. Namun, mereka tumpang tindih seperti ini, dan Lin Huan tidak dapat memahami simpul mereka untuk sesaat, dan tidak tahu kapan orang atas atau atas akan bergerak atau berhenti. Sebelumnya, Lin Huan telah dipukul beberapa kali. Meskipun bambu krisan anggrek plum ini adalah seorang wanita, namun kekuatannya sangat besar, Lin Huan ditendang ke tubuhnya tanpa henti oleh mereka, kesakitan menjerit. Lin Huan diam-diam membenciku. Aku tidak bisa berurusan dengan kalian, gadis-gadis. Mau tak mau aku terbang ke atas dan ke bawah untuk bertarung dengan keempat gadis itu. Namun dengan cara ini, Lin Huan awalnya ingin membalikkan keadaan, namun yang tidak dia duga adalah karena mereka tumpang tindih dan bangkit, setiap orang memiliki landasan di bawah kakinya. Meskipun Lin Huan memiliki ki yang menyelaraskan yin dan yang, waktu terbangnya terbatas dan dia tidak bisa tetap di udara sepanjang waktu. Jadi ketika dia terjatuh, dia semakin banyak diserang oleh orang-orang yang masih berada di atasnya. Naik turun di antara keduanya, meski Lin Huan tidak pernah bertinju, namun tamparan keempat wanita itu tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya untuk mendengar suara berderak, Lin Huan mengatakan setidaknya 7 atau 8 tamparan di wajahnya. Lin Huan mau tidak mau menutupi wajahnya yang merah dan bengkak. Dia melangkah mundur dan berseru, "Jangan pukul wajahmu. Wajahmu hanyalah fasad." Kokeok. Senyuman keempat wanita itu penuh ranting dan ranting yang membuat mereka tertawa sekaligus. Lin Huan menutupi pipinya dan melihatnya dengan obsesif. Dia berkata, "Hari ini, meskipun kekalahanku tidak berkurang, aku sangat bahagia." Lin Huan hanya dalam keadaan linglung saat keempat gadis itu menyerang lagi. Lin Huan sangat terkejut karena dia begitu baik sehingga dia tidak bisa berhenti berbicara. Untuk sesaat, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terjerat. Keempat pembunuh wanita cantik ini menyerang diri mereka sendiri bersama-sama, tetapi mereka menginginkan nyawa mereka sendiri. Namun, saya, Lin Huan, selalu menyedihkan. Bagaimana saya bisa benar-benar menyentuh si pembunuh? Lin Huan secara alami tahu bahwa jika dia mengandalkan yin dan yang untuk menyelaraskan ki dan menggunakan kekuatan seni bela diri kuno, susunan dari pembunuh kecantikan ini pasti sangat bagus, tetapi mereka mungkin tidak dapat menolaknya. Tapi dengan cara itu, dia akan menyakiti mereka. Sangat menyakiti wanita cantik seperti bunga, bukan itu yang mereka inginkan. Di bawah kekusutan, Lin Huan berpikir lebih baik mengambil 36 siasat. Ketika Lin Huan memikirkan hal ini, dia pergi. Tapi yang tidak disangka Lin Huan adalah mereka berkata akan segera pergi, dan begitu mereka melihat Lin Huan bermaksud melarikan diri, bambu musim dingin yang berdiri di atas terbang ke depan Lin Huan dengan bantuan ketinggian. Tubuh Lin Huan menjadi lurus. Melihat bambu musim dingin yang indah berdiri di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Lin Huan berani menunda, berbalik arah, siap pergi ke arah lain, namun saat ini 4 arah dipegang erat oleh keempat wanita tersebut. Lin Huan diam-diam membencinya dan berkata, "Sepertinya aku tidak bisa menaklukkan keempat gadis itu hari ini. Aku tidak ingin pergi." Sambil mengintip ke bawah, melihat sepasang mata seperti air di Cialan sedang menatap dirinya dengan penuh kasih sayang, Lin Huan terkejut, apakah gadis ini menyentuh hati saya? Untuk sesaat, Lin Huan sangat gembira dan berkata, "Bagus sekali. Susunan mereka sempurna, dan sekarang saya hanya bisa memulai dengan sialan." Ketika Lin Huan memikirkan hal ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Cialan. Cialan melihat Lin Huan mendatanginya, tiba-tiba panik, bahkan mundur 2 langkah. Chun Mei menegur, "Cialan, ada apa denganmu? Ada apa denganmu?" Dalam keadaan linglung, Cialan dengan cepat melemparkan tinjunya ke arah Lin Huan. Lin Huan sangat kuat, namun, saat dia melihat tinju Ping Xialan, dia mau tidak mau menerima isyarat itu dan dengan lembut mengusap punggung tangannya seperti angin musim semi. Charlotte merasa danau hatinya seolah-olah telah didorong menjadi batu kecil, dan tiba-tiba beriak ke atas dan ke bawah. Untuk sesaat, aku hanya merasa pikiranku dipenuhi Lin Huan.